Ada lagi orang yang dibangkitkan badannya manusia tapi mukanya muka tikus. Sebuas-buasnya ayam jago. Dari dulu yang diperkosa selalu ayam biang. Belum pernah saya mendengar ada ayam jago memperkosa ayam itik. Sifat bahimiyah, naluri kebidatangan, buas. Ada lagi orang yang dibangkitkan badannya manusia tapi mukanya muka tikus. Kenapa? Waktu hidup di alam dunia amalannya amalan tikus. Apa amalan tikus? Suka menggerogoti barang yang disimpan rapi-rapi. Beras rakyat disimpan di bulog, digerogoti. Pupuk rakyat disimpan rapi-rapi, digerogoti. Suami naruh uang di bawah lipetan baju. Ayo ngaku, lo ngaku. Maling, pencoleng, begal, koruptor dibangkitkan badannya manusia tapi mukanya muka tikus. Nauzubillah min. Itulah gambarannya orang jauh dari nilai akhlak, sama seperti hewan, bahkan lebih buas dari binatang. Enggak lagi tahu mana halal, mana haram, mana hak, mana batil, diterabas. Hidup sudah tidak lagi punya nilai-nilai norma. Sebuas-buasnya ayam jago. Dari dulu yang diperkosa selalu ayam biang. Belum pernah saya mendengar ada ayam jago memperkosa ayam itik. Tapi lihatlah, orang jauh dari nilai ajaran agama, mengesampingkan nilai-nilai akhlak, lebih buas. Ada paman memperkosa keponakannya, ada guru mencabuli muridnya. Luar biasa, orang tua kandung tega menggorok leher darah dagingnya. Ini gambaran betapa penting nilai-nilai akhlak. Maka tepatlah baginda Nabi diutus ke alam dunia memperbaharui akhlak manusia. Akhlak kepada siapa? Akhlak kepada Allah Subhanahu. Yang namanya berakhlak kepada Allah itu jaga kemurnian iman. Kalau menyembah hanya kepada Allah, maka minta tolonglah juga ke sana. Ini menjaga kemurnian, berakhlak namanya nih. Kadang-kadang kita ini mulut doang ngaku berakhlak kepada Allah, tapi perbuatannya beda. Mulut mantap bener ngomong, saya beriman kepada Tuhan yang Maha Esa. Dengar di kantormu ada mutasi jabatan, kasak kusuk nyari mbah. Ada di sini yang kayak begitu? Ada? Yang mana orangnya? Sholatnya menghadap Allah, tapi dagangan mau laris ngadep dukun. Kalau ada yang kayak begini, sudahlah, besok-besok baca Fatihahnya diganti saja iyyaka na'budu wa dukun nasta'in. Berakhlak kepada Allah artinya menjaga kemurnian iman, menyembah hanya ke sana dan minta tolonglah juga ke sana. Mudah-mudahan yang hadir di sini ini landasannya karena iman meningkat kepada Allah. Amin. Hadir di alun-alun dicatat sebagai sebuah ibadah dan dilipat gandakan pahalanya. Saudara, amal ibadah dan menebar nilai-nilai kebaikan itu semua cantolannya adalah kepada iman. Karena itu saya katakan di awal, jaga kemurnian iman, jangan sampai menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Dosa apapun yang kita perbuat, kalau kita taubatan nasuha, insya Allah Allah akan terima, Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Kecuali
menyekutukan Allah dengan sesuatu pun dosa besar yang tiada terampun. Kita nih kalau syirik zohri, syirik terang-terangan, insya Allah kita nggak bakalan nyembah gunung, nyembah patung, nyembah batu. Insya Allah kita nggak bakalan. Tuh syirik zohri namanya, terang-terangan. Tapi tanpa kita sadari, kita sering terjebak kepada syirik yang sifatnya khafi, samar, remeng-remeng. Contoh, saya habis beli perkutut, rezeki saya lancar. Nah, jangan gara-gara hobi menyebabkan kita terjebak jadi syirik khafi. Ini yang menyebabkan amal ibadah dan kebaikan kita tidak punya nilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau saya habis pakai cincin ini dipakai, oh jangankan anak gadis, nenek-nenek ngeliatin lemes. Nenek-nenek buat apaan, udah expired. Karena itu jaga kemurnian iman, sebab iman itu nyantolnya berbagai macam amal ibadah dan kebaikan yang kita tebar di alam dunia. Sebab kebaikan dan ibadah yang kita lakukan, Allah nggak ngambil keuntungan sedikit pun. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau kamu menanam pohon kebaikan, buah kebaikan akan kamu terima. Kalau kamu menanam pohon kejahatan, buah kejahatan akan kembali buat dirimu juga. Allah tidak mengambil keuntungan. Amal ibadah, kebaikan yang kita tebar, landasannya iman kepada Allah, itulah yang akan menemani perjalanan kita ke akhirat nanti. Itu yang jadi bekal. Maaf ya, maaf. Ini yang hadir di alun-alun sini kan semuanya nih calon-calon jenazah. Betul ya? Ada manusia yang hidup terus-terusan. Mumpung kita masih diberikan hidup, umur panjang, jaga kemurnian iman, perbanyak ibadah dan tebarkan nilai-nilai kebaikan. Itulah bekal kita. Kata Nabi, nanti saat jenazah kita digotong orang ke kuburan, yang mengiringi cuma 3: ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Keluarga, harta, amal, nih yang mengiringi kita ke kuburan. Tapi sayang, yang 2 pulang. Siapa yang 2? Ahluhu wa maluhu, keluarga dan harta pulang. Mereka nggak mau menemani kita di dalam. Keluarga, anak yang kita sayang betul, begitu jasad kita dimasukkan orang ke dalam kubur, diuruk kita dengan tanah, anak kita nginjeknya paling kenceng tanah tersebut. Harta yang kita kumpulkan pergi pagi pulang malam hanya akan jadi rebutan ahli waris kita saja. Tapi yang jadi bekal perjalanan kita tidak lain adalah amal ibadah dan kebaikan yang kita tebar. Pak, mohon maaf ini kalau bapak-bapak meninggal duluan. Kalau bapak-bapak mati duluan, jangan mengharap istri mau nemani masuk ke dalam. Pak, bagaimanapun cintanya istri kepada kita, begitu jasad kita dimasukkan orang ke liang lahat, istri paling cuma berdirian di tepi kubur, berlinang air mata sambil berkata, "Bang, sampai sini saja saya mengantar, mudah-mudahan abang betah di dalam, nggak usah naik-naik lagi, Bang." Bagaimanapun cintanya istri, dia nggak mau nemani kita. Padahal dulu masih muda pernah ngucap janji sehidup semati di bawah pohon toge. Bagaimanapun besar cintanya, dia nggak mau nemani. Bu, sekarang kalau ibu-ibu yang mati duluan, jangan mengharap suami mau nemani masuk ke dalam. Apa suami nggak sedih ditinggal mati istri? Oh, jangan salah, Bu. Buat kami para suami, istri itu belahan jiwa, pelipur lara.
Kenapa suami nggak sedih ditinggal mati istri? Siapa bilang? Bercucuran air mata. Mata yang kanan, mata yang kiri melotot nyari mana gantinya. Yang nemenin kita nggak lain amal ibadah, tebarkan nilai-nilai kebaikan, itu yang jadi bekal perjalanan kita menghadap Allah Azza wa Jalla. Karena itu jaga kemurnian iman, tingkatkan kualitasnya. Indikasi dari meningkatnya kualitas iman, hidup memperbanyak amal ibadah dan tebarkan nilai-nilai kebaikan. Ini yang dianjurkan, disuruh oleh baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.